Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana Sekolah Minggu Bakti. Yeay. Aku Ijun, hari ini aku ditemanin sama Koko Ezra. Ya, halo semuanya. Dan ada juga Koko Mulyadi. Halo guys, Komul. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Paskah ya, yang sebentar lagi akan dirayakan ya. Dari kematian Yesus sampai kebangkitan. Di kondisi kayak gini nih, Paskah, apa yang udah terpikir atau terasa lagi self karantin gini? Apa yang dipikirin tentang Paskah? Hah? Apa yang dipikirin, Sara? Waduh. Kalau aku sih gimana ya? Iya, lagi self karantin gini udah pasti itu pertama yang dipikirin sih. Kayak aku kan di remaja gitu ada program kerja Paskah, gimana cara kita ibadah gitu kan, nggak bisa datang, persiapannya gimana. Jadi udah pasti ya gue nggak mau so rohani lah, itu dulu yang pertama kepikiran, serius. Berarti versinya tetap dong, nggak ketemu dong, nggak ketemu kan, nggak ibadah ketemuan. Jadi semua rencana berubah ya? Iya, harus Semua program rencana, kerja. program kerja semua berubah ya? Iya. Iya. Ya, timeline gitu-gitu. Nah, jadi curcol. Ya, coba kamu gimana kamu? Paskah, kalau saya lebih banyak merenung sih jadinya. Karena di rumah terus kok. Enggak juga, Oh, saya enggak. kerja. Cuma dalam beberapa waktu ini ada beberapa kisah yang menarik perhatian lah. Nah, menarik Buat saya. perhatian, oh. Kita mau denger. Seputar Apa Paskah nih? gitu. Kali menarik buat kita juga kan? Iya. Kadang-kadang udah tahu kisah ini tapi begitu dibaca lagi kayak dapet sesuatu yang baru, ada yang baru lagi gitu. Saya kadang suka membahas hal-hal yang mungkin orang lain jarang bahas gitu. Itu kadang-kadang buat saya itu menarik sih. Nah, ini di mana nih kisahnya nih? Yang mananya nih? Bagian mananya Paskah nih? Di awal kah? Sebelum Paskah? Persiapan Paskah. Persiapan Paskah. Itu dibahas juga deh sama Miopi waktu khotbah minggu lalu ya. Iya. Tentang Iya, sempat dibahas. Iya, sempat dibahas Disinggung tentang gitu. Tuhan Yesus makan perjamuan Makan perjamuan. Oh, berarti sama tentang perjamuan. murid-muridnya. Perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus waktu itu. Iya, gitu. Gimana kok? Yang bagian mana kok yang Nah, sedang pertanyaan saya nih. Iya. Kalau kalian dengar kata Yudas, apa yang di benak kalian? Yudas pengkhianat dong, pasti dong pertama pikir dong. Ya udah, wah, ibaratnya kalau anak ada yang ditanya gitu mau jadi murid Yesus kayak siapa, nggak bakal ada yang jawab Yudas. Mau nggak namanya Yudas ya? Iya. Yudas Mau jadi juga contoh ya? buruk ya. Jadi contoh buruk ya. Iya. Aku mau jadi kayak Petrus, aku mau jadi kayak Yohanes. Nggak ada yang jawab aku mau jadi kayak Yudas. Antagonis ya Yudas Iya. ya. Iya, emang iya sih. Saya lagi tertarik sama pernyataan Tuhan Yesus tuh waktu dia makan bersama dengan murid-muridnya. Kalau adik-adik mau baca, kisahnya ada di Markus pasal 14 tuh. Ayat 12 sampai ayat ke-21. Gitu. Bentar, buka dulu. Perlu dibaca nggak nih ayatnya? Boleh baca. Baca ya. Terus pasal Berapa ayat nih satu orang? Yang maksudnya kita yang baca. Hah? Ya kita bagi 3 maksudnya ayatnya. Oh gitu. Kita bagi 3, ada berapa ayat itu? Kalau 12 sampai 21 berarti ada 10 ayat. 10 ayat. Kita 3, izin 4 deh. ya boleh. Markus pasal 14. Iya. Mulai dari Ezra deh, Ezra. Ntar izin closing. Oke. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia."
dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Iya. Bagian mana kok yang menarik menurut lo? Ada beberapa hal. Satu nih ya, itu orang nggak tahu siapa nyiapin tempatnya, tapi Tuhan Yesus tahu. Terus Tuhan Yesus ngomong ke muridnya, "Kamu pergi ke rumah si Anu," walaupun orang ini nggak disebutin namanya. Tapi orang itu bersedia untuk menyediakan tempatnya. Ya, walaupun nggak kenal kan, Karena tapi dia sebenarnya bersedia. berjasa ya, Iya, berjasa kan. Terus yang kedua, berbanding terbalik dengan murid Tuhan Yesus, yang malah menjual Tuhan Yesus ke imam kepala. Ya, jadi orang yang melakukan kebaikan sama Yesus, dia nggak ditulis namanya. Iya. Sedangkan yang Ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, yang bersama-sama Tuhan Yesus, malah dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, itu yang menarik. Terus yang berikutnya, ketika mereka ngumpul, Tuhan Yesus bilang, Tuhan tahu nih, ada orang yang akan mengkhianati dia. Tuhan tahu siapa yang mau menjual dia. Gitu. Yang saya dapat dari hari-hari ini, di tengah-tengah hiruk pikuk nih, virus corona kan, dengan segala media membombardir beritanya, bikin kepanikan, ketakutan, seolah tuh Tuhan tuh kayak dikesampingkan gitu loh, kayak dikesampingkan dengan pemberitaan begitu besarnya masalah ini seolah-olah gitu kan. Tapi firman Tuhan kasih tahu, Tuhan tuh maha tahu. Mungkin Yudas nih pergi diem malam-malam, sembunyi-sembunyi, mungkin dia pakai jubah, nyelinap gitu kan. Mungkin malah bohong kali ke temennya ya. Iya. Kalau ditanya. Iya kan, dia kan pikir mungkin di nggak sini tahu. kan ditulis kayak bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Iya kan, satu. mereka nggak tahu berarti kan seraya. Iya, berarti nggak Betul kan? tahu. Ya, mereka nggak tahu. Dia Mereka nyelinap aja begitu. Tapi Tuhan bilang, aku tahu. Karena dia Allah, dia maha tahu. Dia maha tahu. Nah, yang menarik, dia kasih tahu gitu loh. Dia kasih kesempatan buat kasih tahu nih dari bahasa sehari-hari nih ya. Yudas, nih gua tahu nih. Gue tuh tahu loh rencana lu loh gitu. Menurut kamu tujuan Tuhan Yesus ngomong itu buat apa? Iya. Biar bisa dipertimbangkan lagi sebelum beneran kejadian. Dipertimbangkan ya. Iya dong. Kan nggak langsung, bukan kayak trigger gitu langsung tiba-tiba, oh kayaknya harusnya kayak gini. Enggak, tapi kan orang kan mikir, kan udah punya rencana sendiri nih. Terus ternyata rencananya ketahuan. Pasti pertimbangin dong, gimana nih, lanjut nggak ya? Yang tahu Tuhan Yesus lagi. Iya. Iya kan? Kalau batal masih bisa nih, gitu Iya. ya. Bisa nih. Halus juga caranya. kan sebenarnya kayak nimbang gitu, mana yang lebih nakutin ya, Tuhan Yesus apa orang yang udah dijanjiin ini nih, yang udah janjian sama gua nih. Esra gimana, Sir? Ya kayak beda jauh sih, kayak iya, cuma mungkin kalau aku mikirnya lebih ini lagi kali ya, kayak gitu. Gimana sih? Gimana? Ya alus-alus gitu, kayak mau ngasih tahu aku udah tahu gitu, mendingan batal deh.
yang lain nggak dikasih tahu, tapi mendingan batal deh Yudas gitu. Tuhan Yesus halus ya, nggak iya. langsung ngomong terang-terangan ya. Iya. Mungkin iya. kalau ngomong terang-terangan, Yudas bisa Dilabrak kayak cewek SMA. kali ya. Itu kali ya. Bisa diserbu sama murid-muridnya kan Iya. kali ya. nggak Misalnya tahu. Petrus dikasih tahu Iya. gitu, kan rame jadinya. Iya, betul. Iya. Jadi ya pasti ada itu tuh, ada sedikit apa ya, kesempatan lah. Tuhan Yesus kasih kesempatan gitu, kayak mau mundur sekarang masih bisa nih gitu. Tapi tetap balik lagi keputusannya kan di si Yudas tuh udah diingetin gitu. Iya, karena Dia mau karena mutusin. Tuhan kan kasih manusia tuh privilege untuk punya hak bebas. Buat Ya kan? milih. Buat milih. Kita bukan robot yang disetting on off gitu. Ketika on jalan, ketika off mati. Bener. Kita punya rasa kan. Mungkin Yudas juga pertimbangannya, mungkin hatinya juga galau kali. Tapi Iya. satu sisi udah janji sama ahli imam yang kepala itu kan. Iya, Ada biasanya mah konsekuensinya kan, Kalau bener jadi nggak? Yudas mah udah nggak kepikiran lagi tuh uangnya tuh. Kayaknya mah udah nggak kepikiran tuh kalau udah begitu mah. Udah pusingnya di tempat lain. Iya benar. Ya balik lagi kita sebenarnya selama ini ngomongin Yudas, kita mikir dia cuma ngambil satu keputusan yang terus dia nggak mundur, dia nggak nyesel gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dari dia ambil keputusan pertama yang kalau nggak salah dia korupsi kan. Iya, korupsi. Iya, yang dia korupsi sampai dia ngasih duit, sampai ke momen ini dia ngasih tahu, itu sebenarnya kumpulan dari keputusan-keputusan yang salah gitu. Ya. Iya kan? Jadi iya, kalau jadi Yudas Atau mungkin itu kalau misalnya dari sisi ilmu psikologi ya, Sarah ya. iya. Kan sering dengar istilah kalau kita udah terbiasa nih, mungkin ketika kita pertama berbuat salah, rasanya nggak enak gitu, rasanya takut gitu kan. Terus kita berusaha untuk mencari-cari pembenaran, nggak apa-apa kok, begini kok, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Nah itu udah akumulatif berulang kali. Itu mungkin nggak sih begitu dari sisi psikologi gitu loh? Karena tadi kan keputusan Yudas kan dimulai dari keputusan-keputusan yang ini ya. Ya mungkin. Makanya aku bilang kalau sampai Yudas berbuat begitu, wah itu mah pasti udah benar-benar istilahnya nggak mungkin nggak sengaja gitu loh. Bukannya karena dia bikin satu keputusan salah. Momen itu doang ya? Momen itu doang, Iya. ya bukan satu momen, wah salah nih gitu. Tapi ya yang benar, dia pasti dari satu keputusan yang salah, terus kemudian dia cari pembenaran diri gitu ya. Kalau bahasa gampangnya ngeles gitu ya. Salah terus ngeles lagi, salah terus ngeles lagi. Lama-lama salahnya sampai kayak gitu tuh. Bahaya ya, dari kecil-kecil terus ternyata fatal juga nggak ngeh dia itu salahnya parah banget. Beda banget ya waktu Tuhan Yesus kan ketemu sama perempuan Samaria tuh, ingat nggak yang di sumur Yakub, sumur Yakub ya, sumur Yakub kan istilahnya tuh bahasanya tuh mirip-mirip tuh. Ya, sama nyindir. Nyindirnya kan Nyindir. halus. Iya. Nyindirnya kan halus kan. Serem ya, Iya. halus-halus gitu. Halus-halus tapi kena gitu. Iya. Tapi bener. Halus kena. Nah, kan dua sikapnya bertentangan nih. Ya kan Yudas masih punya kesempatan dong buat berubah. Masih. Walaupun cuma sesaat mungkin ya. Dikasih kesempatan, ada kesempatan nih. Karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu juga tuh. Lebih baik orang itu nggak dilahirkan kan, dibilang kan. Betul nggak sih? Coba. Iya betul, tadi di terakhir. bacanya. Lebih baik. Di terakhir ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia, tapi celakalah yang orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi secara nggak langsung nih mau dibilang Yudas berubah. Kenapa? Karena konsekuensinya terlalu berat gitu. Ini parah banget loh. Ya kan? Ini cara yang sama tapi pendekatannya sama. Padahal kan Yudas kan udah 3,5 tahun loh sama-sama Tuhan Yesus, udah ikut susah senangnya lah gitu kan. Udah asam manis sudah ngalami sama-sama. Ngelihat Tuhan Yesus jalan di air, merendahkan ombak, terus badai, bangkitin orang mati, sembuhin orang, ngusir setan gitu. Lucu juga ya, lucu, dibilang lucu ya tanda kutip gitu. Orang yang paling deket, orang yang deket banget. Itu loh Jun. Iya,
menggelitik banget ya. Ya. Mendingan gak usah lahir katanya. Iya. Yang salah Iya. ya. Ngeri ya. Tapi tuh intermezzo dikit ya. Boleh, boleh, maksudnya boleh. dia Tuhan Yesus bilang nggak usah lahir, berarti itu sekaligus juga bilangin ke orang-orang kalau iya, maksudnya lanjutin. iya, Yudas tuh bukan yang kayak Satu-satunya. karena Yudas jadi rencana Tuhan Yesus berhasil nih. Karena Yudas menjalankan Pahlawan dong Yudas. Iya, jadi karena Yudas ngejual Yesus, jadi Yesus disalibkan nih, pahlawan. Yang enggak gitu. Padahal Tuhan bilang kalau bisa jangan lu Yudas gitu kan. Iya. Secara kalau mau kasar bilang kan. Tuhan bilang kalau bukan lu, kalau lu tetap gitu mending gak usah lahir. Iya. Berarti ya Karena Ya, berarti Tuhan kalau kan- Yudas nggak dilahirkan itu tetap ada orang yang rencana Tuhan tetap jalan, Iya. bukan Cuma Tuhan gara-gara bilang Yudas. jangan lu kalau bisa. Iya, Kenapa? Karena Tuhan sayang sama Yudas. iyalah. deket. Even Tuhan Yesus mati juga buat Yudas sebenarnya. Iya kan? Kalau Yudasnya masih ambil kesempatannya. Iya. Makanya kadang-kadang gitu kita gitu nggak sih? Kalau kita mau refleksi pasca nih ya, ya. Kalau kita mau refleksi pasca, kadang kita juga suka melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi Yudas dalam tanda kutip Yudas kecil. Iya. Udah diingetin misalnya nih kita melakukan yang Tuhan nggak suka nih, ini nggak sesuai sama kebenaran nih, dikasih tahu jangan gitu. Karena udah pinter ngelesnya. Ya kan tadi kan akumulatif kan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kecil, membangun tembok, entar lama-lama jadi udah terbiasa. Udah terlatih untuk melakukan firman Tuhan dari sisi yang jahat gitu loh. Ya kan? Yudas kan dianggapnya sebagian orang menganggap Yudas itu pelaku firman Tuhan untuk hal pengenapan rencana Tuhan. Gitu gak sih? Iya. Iya kan? Padahal sebenarnya nggak Iya. gitu ya. Sebenarnya Bukan Tuhan cuma nggak Yudas. menghendaki satu orang pun binasa kok. Tuhan Nggak Yesus pengen semua orang selamat. benar-benar. Gitu. Apalagi Yudas yang dekat banget sama Tuhan Yesus. Kalau kata Ciaya tuh tadi tidur bersama-sama. Bener nggak Ciaya? Ya, benar. Iya. Gitu. Gitu. Kongko bareng. Kalau ada kopi mungkin dulu ngopi bareng. Itu. Emang iya, apa ya? Selama ini kan kita mikir kayak kita jauh banget gitu. Kita nggak mungkin kayak Yudas lah. Ya nanti Yesus sampai ngejual Yesus gitu ya. Cuma emang kalau kita pikirin dari proses sampai kejadian itu dia udah melakukan yang kecil-kecil gitu. Iya. Kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kecil itu ya mungkin banget lah. Maksudnya ya bukan mungkin banget ya, sebenarnya nggak sejauh itu gitu Iya. kan. Bisa jadi Kita nggak terlalu sebenarnya- jauh dari Yudas gitu Iya, gitu ya. nggak sejauh itu. Bisa jadi tanpa sadar kita juga sebenarnya lagi nabung kayak gitu. Iya. Tuh cewek apa aja kira-kira tuh. Waduh. Nah itu yang harus kita refleksikan di momen ini dong. Itu yang harus kita refleksikan di momen kayak gini. Iya. Kita belajar dari Ya kita belajar Tuhan Berapa Yesus juga. juga. Kita nggak usah ngebongkar dosa orang lain juga gitu. Di depan banyak orang. Ada itunya juga ya. Iya benar juga, benar dong. Iya benar juga. benar. Karena expose dosa orang itu bukan bikin orang itu tobat. Bukan bikin orang yang ekspos lebih baik juga. Iya. Justru malah kebanyakan karena diekspos orang itu malah kabur. Iya emang kalau dipikirin nih waktu di yang perempuan itu yang di sumur Yakub juga ngomongnya Nggak banyak orang, Iya nggak banyak private. orang. Ngomongnya Private, berduaan Private. berdua tobat. Ini gitu Yang kan. ngaku malah perempuan itu sendiri kan? Iya. Iya. Terus akhirnya karena dia dapat kasih karunia, dia beritain ke orang-orang. Iya. Satu kampung selamat. Percaya. Dan ya, walaupun cost-nya adalah dia jadi ngebongkar aib sendiri Iya. kan? Iya. Tapi gini, yang menarik bukan nama perempuan itu yang harum, tapi nama Yesus yang harum. Gitu nggak sih? Bukannya berarti perempuannya terus jadi terkenal, wah dia udah suci Iya, sekarang ya. Iya gitu. Ya. Oh hebat ya dia bisa bertobat kayak dia gitu. hebat loh, dia begini, dia begitu. Dia berani ABCD, loh tobat gitu. kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang ngomonginnya Yesus. Iya. Oh Yesus yang hebat nih, Yesus yang bisa tahu Iya perempuan kan? ini Kan ngapain. peristiwa Paskah kan semua juga Paskah kayak Natal kayak semua kan ujung-ujungnya kan mau mengerucutnya ke satu pribadi Yesus. Yesus. Benar-benar.
Ya, Itu yang saya refleksiin gitu. Ya, ternyata Yudas itu tidak seantagonis itu kalau dipikir-pikir. Ternyata bukan yang bener-bener 100% udah evil dari lahir gitu, bukan. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus masih sayang, masih kasih kesempatan. Yudas Selalu. Sampai hari ini pun dia selalu kasih kita kesempatan tuh. Ya. Karena gini loh, ini dengan wabah virus seperti ini ya, kita aja nggak tahu nih siapa yang kena, siapa yang nggak kena, gitu. Kita merasa kita di tempat yang aman, tapi sekarang nggak ada tempat yang aman kayaknya. Semua disuruh di rumah aja. Iya nggak sih? di rumah aja juga tetap kalau lagi keluar mau beli kebutuhan. Nah kalau dipikir-pikir gitu kan, karena itu bisa nempel di rambut, katanya bisa nempel di baju. Iya. Jadi sebenarnya di momen kayak gini harusnya makin ngeh gitu, kesempatannya tuh makin spesial. Iya. Ya cuma kemarin ada renungan dari Pak Yakub tuh di grup sekolah minggu tentang tanda darah gitu. Tanda darah di ambang pintu. Ingat nggak? Iya. Peristiwa apakah itu? Ya berhubungan sama yang Tuhan Yesus lakuin juga kan? Iya. Ya. Ngomongin Paskah yang kita rayain sekarang, ada juga yang Tuhan Yesus lakuin itu adalah Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Waktu itu ya, Paskah pertama. waktu itu ya. Ya. Kalau aku sih lucunya gini, keingetnya Paskah mula-mula sebenarnya kita lagi merasakan sensasi Paskah mula-mula yang dirayain di rumah gitu. Oh, karena nggak ketemu di gereja karena efek corona. Sama di rumah, sama keluarga ngerayainnya. Iya. Tapi kan memang Paskah pertama itu perayaan masing-masing di rumah masing-masing kan? Iya. Awal mulanya emang perintahnya begitu, harus makan sama keluarga. Mungkin yang kurang mampu sama tetangga juga kan. Iya. Jadi nggak beda jauh. Iya, jadi bener-bener kerasa banget kan sensasinya. Iya. Paskah pertama. Ya pentingnya tanda darah tuh, ya kan? Tanda darah di ambang pintu. Tanda darah di ambang pintu. Iya. Kenapa John? Aku mau bahas di ayat itu. Sebenarnya aku baca-baca itu juga. Oh baca itu juga ya? Baca-baca yang kisah tulah terakhir itu. Kan sama tuh sebenarnya bangsa Israel diperintahin untuk kasih tanda darah di ambang pintu. Perintah kan? Tapi kan tetap yang ngelakuin bangsa Israel. Ini di zaman itu ada nggak sih yang ngebandel bangsa Israel? Enggak tahu sih. Mungkin ada kayak Yudas gitu. Tapi mereka bandel juga Tuhan bebasin juga kan? Maksudnya Tuhan kasih kebebasan juga kepada mereka untuk ya kalau percaya sama perintahnya Musa sama perintahnya Tuhan ya mereka lakukan. Mereka olesin darah, betul nggak? Iya. Tapi kalau mereka nggak percaya, mereka ada konsekuensinya gitu kan? Iya, jadi posisinya sama kayak Yudas waktu kan? diingetin itu kan? Iya, karena darah mau percaya apa enggak? Iya karena memang Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi semua yang dihukum Taurat. Iya kan? Yang saya bayangin ini Tuhan waktu makan itu ya. Kita ngebayangin dia menggantikan domba sembelihan itu gitu. Dia bilang inilah tubuhku, inilah darahku gitu. Dia benar-benar jadi pengganti domba Paskah yang disembelih oleh bangsa Israel beribu tahun yang lalu. Gitu. Yang darahnya jadi di pintu itu. Di pintu itu. Iya. Makanya abis itu kan dia berdoa gitu kan di Taman Getsemani. Kalau baca cerita berikut dia berdoa, terus dia ditangkap. Dan ironisnya, tragisnya, ketika dia ditangkap, Petrus sempat ngelawan. Tapi setelah itu mereka bubar jalan. Bubarnya mah bareng tuh. Semuanya pergi. Semuanya pergi. Ya nggak ada yang nemenin, sendirian. Ya, jadi benar-benar udah lagi menderita, tinggal lagi sendirian, benar-benar. Jadi yang menyerahkannya satu, yang ninggalin 11. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, sebenarnya ketika momen Paskah itu kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yang merayakan bersukacita dengan perayaan Paskah, atau justru sebenarnya momen ini kita harusnya merenung, harus dalam kondisi tenang atau hening gitu, perenungan, sedih mungkin.
Jadi sebenarnya yang lebih cocok yang mana kok? Aduh, saya ya. Iya. Bisa dua-duanya sih, Jun, kalau menurut saya. Satu sisi kita bersukacita merayakan karena apa? Karena kita menang. Karena Yesus telah menang. Karena Yesus menang, kita menang gitu. Dia menang terhadap kuasa dosa, dia menang terhadap kuasa maut. Karena dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Kenapa sih hukum Taurat dikasih? Hukum Taurat nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Melakukan secara sempurna hukum Taurat itu nggak ada satu orang pun. Gitu. Kenapa sih? Kenapa dikasih? Iya. Walaupun nggak ada yang bisa nerapin. Ya, pertanyaan bagus. Ya karena itu bagian dari plan-nya. Enggak, karena Tuhan pengen giring manusia kepada posisi kita tuh butuh Tuhan. Kayak sekarang nih. Tuh. Nggak apa? Lu sih jawab jadi salah kan? Enggak kan? Gue nggak tahu. Kayak sekarang nih. Orang belum ada vaksin yang bisa menyembuhkan corona. Ya. Terakhir saya baca di grup ada seorang yang banyak hartanya di Semarang, even nggak dapat fasilitas apa-apa di rumah sakit. Jadi status ekonomi sosial itu udah nggak ada lagi tuh gitu. Nggak ngaruh lagi. Nggak ngaruh. Ujungnya pasti semua orang tuh pada akhirnya akan mengaku bahwa kita tuh butuh Tuhan. Kenapa hukum Taurat diberikan? Kenapa manusia nggak bisa? Karena memang manusia tuh butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Kalau manusia itu bisa melakukan hukum Taurat, dia nggak butuh Tuhan. Lakukan aja hukum Taurat. Ya kan? Betul. Jadi hukum Taurat tuh kayak sebenarnya bukannya dirancang nggak mungkin kan, tapi Bisa. mungkin. Cuma kita nggak bisa. Iya. Beda kan? Karena keterbatasan manusia, kita tuh terbatas. Karena kita terbatas. Kita bukan makhluk yang bisa melakukan segala-galanya gitu. Kita terbatas. Karena terjual dalam dosa kan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya kita keinginannya tuh jahat kalau kata Alkitab. Kecenderungan hatinya jahat. Begitu. Jadi momennya ya merayakan karena Yesus telah menang, kita bersyukur, merenung ya karena di balik kemenangan itu ada harga yang mahal banget yang dibayar. Which is kita sebenarnya nggak layak. Kita nggak pantas, tapi kita dikasih cuma-cuma. Jadi iya benar, dua-duanya balik lagi ke rasa syukur gitu ya. Betul. Kita udah menang, kita bersyukur, kita ditebus walaupun gak layak juga, jadinya rasa syukur juga. Iya. Iya. Semuanya harusnya membuahkan rasa syukur. Iya karena ada korban, Jun. Ada korban yang mesti dibayar gitu, dan kita nggak bayar itu. Kita malah kita dibenarkan karena korban itu. Udah nggak bisa bayar, Iya. malah dikasih. Iya. Udah punya utang, bayarin. Bukan cuma dibayarin, dikasih lebih. Dikasih lebih. Iya. Bener. Dikasih lebih apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, kita pikirin pun enggak, Tuhan kesediain buat kita. Gitu. Opsinya tetap di kita mau ambil apa enggak. Iya betul. Kayak Yudas aja deh, Yudas mau terima apa masih ada kesempatan lu berubah. Karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali, gitu. Ih, tapi kok kesempatan mah datangnya berkali-kali kok. Iya. Iya kan? Iya. Cuma nggak tahu kapan stopnya. Iya, kita salah sekali, Tuhan maafin, salah 2 kali, Tuhan maafin. Cuma kapan yang terakhir buat kita nggak tahu ya. Iya, itu yang ngeri di situnya. Kalau tahu mah Lewat ya. Kalau tahu udah bener aja pasti ya. Iya, aduh. Iya. Nah, oke, nggak terasa nih udah lama kita ngobrol-ngobrol seputar Paskah, seputar Yudas dan Yesus. Udah lama juga ya. Udah berapa menit? Iya. Oke, sekarang waktunya kesimpulan ya. Mulai dari Koko Ezra dulu deh. Koko Ezra, hari ini kita ngobrol-ngobrol Oke. apa Dari ya? saya dulu. Kalau simpulan dari saya sih, ini kan dari tadi kita ngomongin Paskah nih ya. Ya, saya kayak dapat suatu pencerahan gitu. Wah, mantep. Ya gimana kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita selama ini mikir kita jauh banget gitu ya dari menjadi Yudas tuh, kayaknya gua mah amit-amit lah sejahat itu gitu.
amit-amit lah jadi Yudas. Tapi dari tadi kita ngomongin kayak ya Yudas juga pasti berangkat dari hal kecil dulu gitu kan. Nilep duit, koin 2 koin gitu kan. Iya ternyata kita nggak sejauh itu buat jadi kayak Yudas gitu. Kita nggak sejauh itu buat jadi kayak Yudas, tapi ya tetap gue sih percaya gitu ya. Gue sih percaya sama kita semua nih yang dengerin podcast ini juga kayak ya nggak sedekat itu juga sih buat jadi kayak Yudas. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak amit-amit. Jadi nggak sejauh itu, cuma nggak sedekat itu juga gitu. Apalagi kalau udah ngedengerin kita sampai selama ini kan. Berarti wah rindu firman Tuhannya mantep. Oke. Iya jadi tetap kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap dengerin suara Roh Kudus gitu ya. Jangan sampai waktu Roh Kudus ngingetin kita yang pertama kita cuekin, kita ngeles gitu ya. Lama-lama gitu. Makin ngeles makin tebel gitu kan. Nggak berasa Makin diingetin. nggak berasa. Jadi ya yang paling kena sih di gua itu gitu. Ya gimana kita harus tetap dengerin suara Tuhan, gimana kita harus menjalani tiap harinya dengan ucapan syukur kalau Tuhan sudah melayakan kita, sudah menebus kita. Gampang gak sih itu, Sra? Iya, buat kamu gampang gak? Yang mana nih, menjalani tiap hari dengan rasa syukur atau? Ya semuanya gitu. Oh, gimana ya? Kalau disebut gampang, Tuhan nggak mungkin ngasih Roh Kudus buat ngebantu kita dong, iya kan? Tapi kalau disebut susah, kan kita udah punya Roh Kudus. Iya, benar kan? Sekarang jawaban kita pintar mau banget. atau nggak mau aja sih ya. Benar. Iya. Iya, kayak Tuhan udah kasih semuanya, udah kasih Roh Kudus, udah diingetin tiap hari. Roh Kudus bukan cuma negur tapi juga menghibur gitu kan. Iya. Kita udah punya Semuanya ada ya? Semuanya ada. Semuanya Tuhan udah ada. ngasih satu jalur komunikasi paling ampuh gitu kan. Iya. Buat cerita, buat buat curhat ke Tuhan, udah ada Roh Kudus. Buat nanya juga. Kalau minta tanda dikasih tanda Iya. gitu kan, kurang baik apa gitu, kurang lengkap apa, tinggal ya kitanya mau apa enggak gitu. Mantap. Mantap. Ijun? Gimana? Kalau aku dari ngobrol-ngobrol ini sih, sebenarnya dari tadi aku juga sambil refleksi juga gitu. Mungkin kayak Yudas, hal kecil, terus akhirnya ngelakuin sesuatu yang fatal. Ya aku inget-inget aja sehari-hari apa gitu. Jangan-jangan aku ngabain sesuatu yang kecil gitu. Nanti tahu-tahu udah sampai sesuatu yang besar. Ya di momen ini selama ngobrol sambil refleksi juga, ya bersyukur juga kalau Tuhan masih kasih kesempatan lagi gitu setiap hari. Masih ada waktu gitu ternyata untuk merefleksi, untuk merenungkan Masih ada gitu. kesempatan. Pas banget Iya. ya momennya. Momennya di ini banyak di rumah, pasti banyak merenung mungkin. Iya. Kalau misalnya udah sibuk kerja, kadang mungkin nggak kepikiran lagi buat refleksi. Kadang pulang capek gitu ya. Bersyukur banget sih buat kesempatan ini ya. Semoga sih nggak cuma berhenti di bersyukur, bisa dia lakuin juga ya. Ada perubahannya buahnya ya, ya. ada buahnya. Itu yang paling penting ya. Ya, itu yang paling penting. Dan satu hal lagi, lebih dari itu, misalnya kita udah ngerasain berkat ini, udah bersyukur, jangan lupa temennya dibagi-bagi. Kalau setuju. negur Benar. temennya, kalau ngingetin temennya, kayak cara Yesus gitu, pakai kasih, jangan dibikin malu orang yang udah salah, tapi diingetin dan bukan maksa. Iya, Nah, betul. gitu ya. Karena tiap-tiap orang punya pilihan ya. Betul, itu tetap kehendak bebas masing-masing. Iya, betul. Nah sekarang terakhir dari Komul. Iya, kita bersyukur ya punya waktu untuk sharing, untuk cerita, untuk berbagi tentang momen Paskah. Kita bersyukur juga terutama buat Tuhan Yesus yang udah rela memberikan dirinya gitu ya. Benar. Memberikan teladan buat setiap kita, bahwa manusia yang Allah kehendaki untuk hidup tuh seperti Yesus. Amin. Ya kan? Amin. Ya, Benar. salah satu tujuan Allah menjadi manusia, Allah mau kasih tahu contoh yang ideal yang Allah mau dalam hidup manusia tuh seperti Yesus gitu. Karena tujuan kita kan ke sana. Bersyukur walaupun dia bisa ngelawan, tapi dia memilih untuk memberikan dirinya gitu. Sendirian ya, karena memang itu tujuan dia gitu. Ya, jadi kita bersyukur bukan karena kita, tapi karena dia memilih, karena dia mengasihi kita gitu. Amin. Ya.
Biar ini jadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang dengerin. Di momen Paskah ini kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kita penghiburan, karena masa-masa ini cukup sulit. Ya. Buat para orang tua juga cukup sulit. Ya, kita berdoa Tuhan kasih kekuatan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Terutama Tuhan kasih kita kesehatan, perlindungan. Ya. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk semua harga yang Tuhan bayar bagi keselamatan setiap jiwa kami. Kami tidak layak menerima pengorbananmu, tapi Kau berikan semua yang kami perlu Tuhan. Kami bersyukur terutama untuk pribadimu Tuhan, bukan hanya untuk segala perbuatanmu dalam hidup kami, tapi kami mengucap syukur untuk pribadimu sendiri ya Allah. Kiranya hari-hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami pribadi. Kami boleh menemukan Engkau Kristus sendiri yang menjadi jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi para medis yang bertugas di lapangan di hari-hari ini menghadapi virus yang mewabah Tuhan. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat, kekuatan, perlindungan. Pertolongan-Mu ada bagi mereka ya Tuhan. Allah berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari jajaran yang teratas sampai yang terbawah, tingkat RT RW, Tuhan memberkati. Kiranya kami sama-sama bekerja sama. Kami percaya Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi setiap kami. Hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah rumah tangga kami. Kau Allah yang peduli, Engkau Maha tahu Tuhan, Kau Maha mengerti, dan Kau Maha mengasihi Tuhan. Kau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami mengucap syukur, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, memberkati anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang mendengarkan podcast ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kiranya Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati juga Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya Kau memberikan hikmat, marifat daripada-Mu, berikan kesehatan, kekuatan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tim produksi, orang yang berjerih lelah Tuhan untuk membuat acara ini boleh berlangsung. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat-Mu melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekian podcast Sekolah Minggu kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai selesai ini. Kami juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Ya. Mohon dimaafkan. Ya. Terus untuk teman-teman yang udah dengerin ini, bisa juga tinggalin saran dan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin ide-ide gitu ya. Ide untuk yang kita bahas di podcast-podcast berikutnya. Itu kami sangat terbuka untuk saran-saran kayak gitu. Diharapkan podcast ini bisa berlanjut ya. Ya, semoga kita bisa lanjut terus ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, ngobrolin banyak hal yang berguna, membangun ya. Dengan tamu-tamu yang gak kalah spesial juga. Seru nih. Oke, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bless you.